wasahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Yang kita hormati, yang kami hormati Ustadz Amin Nurbait, hafizallahu taala. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini, pekan keempat setiap bulannya Majelis Ta'lim Qalbun Salim mengadakan kajian. Pada kali ini temanya adalah perbaikilah sisa usiamu. Alhamdulillah kita semua sudah siap. Marilah kita sama-sama buka kajian kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kepada Ustadz dipersilahkan. Bismillah. Ditunggu sebentar. Bismillah. Mohon maaf sebelumnya, apabila nanti di tengah-tengah kajian ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan langsung tulis di kolom chat atau raise hand. Sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini kita bisa belajar bersama dalam rangka untuk mudzakarah dan bersama-sama untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbekal kepada ilmu. Dan insya Allah yang akan kita bahas adalah perbaikilah sisa usiamu. Ini merupakan sebuah nasihat bagi kita semuanya. Nasihat bagi diri saya, nasihat bagi para jamaah sekalian, karena tentu saja kita menghendaki agar ketika kita mati diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam posisi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang menentukan baik buruknya amal adalah dilihat dari al-khawatim, dilihat dari ujungnya. Maka manusia ketika di dunia, mereka dilihat dan ditentukan apakah bernilai baik ataukah bernilai buruk tergantung dari ujungnya. Siapapun kita pasti punya masa silam. Saya punya masa silam, Bapak Ibu semuanya punya masa silam, kita semuanya punya masa silam. Dan dalam pengalaman masa silam itu, barangkali di antara kita mungkin dulu tenggelam dalam maksiat. Mungkin dulu tenggelam dalam praktek yang haram, transaksi yang dilarang, bahkan kita banyak yang dulunya adalah pelaku riba, kemudian dulunya kita pernah mengkonsumsi makanan yang haram,
Dulunya kita pernah melakukan praktek yang dilarang dalam agama, bahkan tidak jarang, waliyadzubillah, di antara mereka yang belajar agama, dulunya pernah melakukan tindakan zina, waliyadzubillah. Dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran syariat yang dulu kita lakukan. Namun kita tidak berbicara masa silam. Kita berbicara apa yang saat ini sedang kita jalani. Dan kita berbicara bagaimana agar kita bisa menjadi lebih baik dan yang paling baik di masa ketika kita meninggal dunia atau pada waktu kita meninggal dunia. Di ujung dari usia kita. Sebab perjuangan seorang muslim ketika dia berbuat taat kepada Allah tidak ada ujungnya kecuali kematian. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Dan para ahli tafsir sepakat, wa ajma' ahli tafsir, dan ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan al-yaqin di sini adalah al-maut. Sebab ketika manusia itu sudah mati, ketika seorang hamba itu meninggal dunia, dia akan menjumpai hal yang sebelumnya barangkali tidak pernah dia pikirkan. Dia menjumpai alam yang baru. Dia menjumpai alam yang sama sekali tidak pernah dia rasakan. Alam barzah. Dan sebagian dari balasan dinampakkan kepadanya. Pada saat dia dikuburkan, dia bisa melihat jalannya menuju surga atau jalan dia menuju neraka. Bahkan sebagian hukuman itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka bisa mendapatkan azab kubur. Demikian pula kenikmatan sebagiannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka bisa mendapatkan kenikmatan ketika mereka berada di alam kubur dengan amalan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Sehingga kenapa disebut sebagai al-yakin? Karena manusia menjadi yakin. Yang dulu hanya saya baca dalam buku. Yang dulu saya hanya dengarkan dari pengajian. Bahkan ada yang mengingkarinya. Sekarang dia menjumpainya. Karena itu pada waktu Rasulullah SAW selesai perang Badar. Beliau kumpulkan mayat-mayat orang kafir yang mati di perang Badar. Ada Abu Jahal. Ada Umayyah bin Khalaf, dan masih banyak gembong-gembong Quraisy yang lain yang mereka terbunuh di perang Badar. Akhirnya para korban perang Badar, orang-orang kafir yang tewas di perang Badar ini, jasadnya dimasukkan ke dalam satu liang, ke dalam satu lubang sumur yang tidak aktif. Kemudian Nabi SAW berceramah di hadapan mereka. Beliau mengatakan kepada mereka, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian telah menjumpai apa yang dulu telah dijanjikan oleh Allah sekarang jadi benar? Apakah kalian telah menjumpai kebenaran yang dulu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Laqad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan. Sungguh kami telah menjumpai apa yang dulu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebenaran. Kami telah mendapatkan bukti bahwa orang yang beriman dan komitmen dengan imannya, dia bertahan dalam imannya, dia mendapatkan kejayaan. Dan sekarang kami menang. Nabi SAW bertanya kepada mayat-mayat, ya, orang-orang musyrikin yang meninggal dunia, yang mereka tewas di perang Badar. Apakah kalian telah menjumpai benarnya janji Allah Subhanahu wa taala? Sehingga mereka menjumpai muqaddimah akhirat, yaitu alam kubur. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung bertanya, ya Rasulullah, atasma'u qaulakum? Apakah mereka bisa mendengarkan? Ayasma'una qaulakum? Apakah mereka bisa mendengarkan apa yang Anda sampaikan? Wahum amwat, sementara mereka adalah mayit-mayit. Maka Nabi SAW mengatakan, ma anta bimusmi'in minhum ya Umar. Engkau tidak lebih mendengar dibandingkan mereka, wahai Umar. Walakin la yujibun. Tapi mereka tidak bisa memberikan jawaban. Sehingga para mayat-mayat orang musyrikin itu diajak bicara oleh Nabi SAW dan mereka mendengar suara Rasulullah SAW.
Tapi mereka tidak bisa merespon, nggak bisa jawab. Tayyib. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa ketika orang itu mati, dia menjumpai apa yang dulu dia apa yang dulu ada dalam imannya, atau yang dulu dia ingkari, apa yang dulu dia baca berupa balasan di alam barzah. Sekarang dia jumpai. Makanya disebut oleh Allah Ta'ala sebagai al-yakin. Karena orang ketika mati, yakin bahwasanya surga dan neraka itu ada. Yakin bahwasanya malaikat itu ada. Yakin dengan balasan. Dan seterusnya. Tayyib. Kembali ke sini. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Sampai datang keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, artinya sampai datang kepadamu kematian. Karena ketika seorang hamba, pada saat dia menjadi hamba, dia akan selalu menjadi hamba. Tidak ada istilah pensiun jadi hamba. Dan Allah perintahkan agar beribadah sampai hamba ini tidak bernyawa, yaitu sampai datangnya kematian. Tayyib. Sehingga penentu dari kehidupan kita, apakah kita dinilai baik ataukah buruk, penentunya adalah bagaimana kondisi kita saat kita mati. Karena itulah jamaah, perjuangan kita adalah perjuangan sampai mati. Perjuangan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kematian. Maka setiap muslim dituntut untuk selalu istiqamah sampai nyawanya lepas dari jasadnya. Dan ketika orang mendapatkan predikat terbaik pada saat kematiannya, di saat itulah dia bisa punya harapan untuk mendapatkan balasan yang indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi SAW memberikan sebuah acuan. Beliau memberikan memberikan acuan. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu diukur dari ujungnya. Baik. Selanjutnya, jamaah dimulakan Allah. Dulu para sahabat, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjadikan amal terbaiknya berada di ujungnya. Karena kita menyadari begini, kita ini makhluk yang lemah. Dan ada banyak tantangan hidup yang akan kita hadapi. Tapi kita tidak bisa menjamin apakah kita bisa menjadi orang yang selamat sampai akhir hayat. Ataukah kita akan menjadi orang yang celaka di akhir hayat. Kita tidak bisa menjamin. Sebagaimana kita tidak bisa menjamin keselamatan fisik yang kita punya, kita juga tidak bisa menjamin keselamatan hati yang ada pada diri kita. Maka setiap hamba diajarkan untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusahalah untuk belajar tawakal. Dan termasuk di antara bentuk tawakal kepada Allah adalah menyerahkan akhir ujung kehidupan kita kepada Allah. Dengan apa? Memohon kepada Allah agar kita diberi kehidupan yang terbaik, dalam arti dilimpahkan hidayah, kasih sayangnya, rahmatnya di akhir kehidupan kita. Di saat kita sudah mulai sangat lemah, di saat kita indranya sudah mulai banyak yang berkurang, di saat kita sudah tidak lagi produktif, kita mohon kepada Allah agar tetap dikasih kekuatan dan hidayah untuk istiqamah. Sebab penyimpangan bisa saja terjadi pada diri seorang hamba kapanpun, dimanapun dia berada. Ancaman itu bisa saja terjadi kepada siapapun. Tak terkecuali seorang ustadz, seorang da'i, bahkan seorang ulama. Makanya bagian dari sikap yang tepat adalah pasrahkan akhir hidup ini kepada Allah. Pasrahkan akhir hidup ini kepada Allah. Sebab seorang mukmin diajarkan keseimbangan dua hal, antara ikhtiar dengan tawakal. Seorang mukmin diajarkan keseimbangan ikhtiar dengan tawakal.
Kita berikhtiar dengan berusaha agar menjadi hamba yang baik sampai akhir hayat. Tapi jangan terlalu pede. Karena kita banyak kelemahan. Dan kita tidak bisa menjamin. Sebagaimana kita nggak bisa menjamin keselamatan fisik, kita juga nggak bisa menjamin keselamatan batin kita. Sehingga serahkan kepada Allah. Tayyib. Dan bagian dari turunan tawakal kepada Allah saat kita beribadah kepadanya dan saat kita mentaatinya adalah dengan berdoa kepada Allah, memohon agar kita diberi kebaikan, diberi hidayah di akhir usia kita. Itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al khaira a'mali fi khawatimiha. Ya Allah, jadikan amal terbaikku ada di penghujungnya. Saya tuliskan doa ini, tapi saya minta tolong akun yang resen dijadikan co-host agar bisa share screen. Mas Orion, mohon dibantu. Baik. Di antara doa yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Allahumma ja'al khaira a'mali khawatimahu. Sudah? Belum? Baik. Sudah, Ustaz. Ada doa yang layak untuk kita baca dan kita rutinkan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan amal terbaik kita berada di penghujungnya. Allahumma ij'al khaira a'mali fi khawatimiha. Baik, saya taruh bawah ini. Allahumma ja'al khaira a'mali fi khawatimiha. Ya Allah, jadikanlah amalan terbaikku berada di penghujungnya. Ya Allah, jadikan amalan terbaikku berada di penghujungnya. Insya Allah cukup mudah untuk dihafalkan. Dan kalaupun kita berdoa di luar sholat, Anda bisa menggunakan bahasa apapun yang Anda pahami. Sedangkan di dalam sholat kami sarankan agar doanya menggunakan bahasa Arab. Dan kalau Anda berdoa dengan menggunakan bahasa Arab untuk memohon agar amal terbaik dijadikan di penghujung, Anda bisa baca doa ini. Allahumma ja'al khaira a'mali fi khawatimiha. Ya Allah, jadikanlah amal terbaikku berada di ujungnya. Sebab ketika ujungnya baik, maka yang lain dinilai baik berdasarkan sabda Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan dari ujungnya. Saya memberikan dua perbandingan. Yang pertama, ada manusia yang punya jasa besar bagi umat. Yang jasa besar ini bentuknya adalah menanamkan akidah yang baik dan membantah akidah yang menyimpang di tengah umat. Di antara nama yang sangat terkenal dalam hal ini adalah Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi, dia menulis sebuah buku itu 2 jilid, yang isinya membantah orang-orang kafir, orang-orang Syiah, dan para penyembah kuburan di kalangan kelompok Sufi. Buku itu berjudul As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah.
perhelatan, ya, pertempuran antara Islam dan agama paganisme. Dan buku itu 2 jilid. Para ulama memujinya. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan, laqad ishtara bi kitabil jannah. Abdullah Al-Qasimi telah membeli surga dibayar dengan kitabnya. Karena kitabnya bagus. Abdullah Al-Qasimi membeli surga dibayar dengan kitabnya. Namun Masya Allah, dia mati dalam posisi apa? Ateis. Dia mati dalam kondisi ateis. Tidak mengakui keberadaan Tuhan, mengingkari Tuhan. Wallahu a'lam prosesnya bagaimana kita tidak tahu. Tapi orang ini termasuk orang yang berjasa bagi perjuangan kaum muslimin, bagi tegaknya dakwah tauhid. Namun ternyata di akhir hayatnya dia melakukan penyimpangan sampai menjadi orang yang ateis dan dia tidak mengakui adanya Tuhan. Saya coba lihatkan ya gambar bukunya. As-Sira Bainal Islam wal Wathaniyah. Nah, ini bukunya. As-Sira Bainal Islam wal Wathaniyah. Pertempuran antara Islam dengan agama paganisme. Penulisnya Abdullah bin Ali Al-Qasimi. Dan buku itu tercetak. Dipakai oleh kaum muslimin. Penulisnya ketika nulis buku ini, ulama Ahlussunnah, tokoh Ahlussunnah. Diterbitkan di Kairo ya. Tahun sekian ini, tahun berapa ini? 1982 atau 1403 Hijriah. Namun Masya Allah, manusia bisa saja mengalami penyimpangan. Wallahu a'lam bagaimana prosesnya. Abdullah Al-Qasimi jadi ateis. Dan buku ini dipuji dengan kalimat tadi ya, bahwa dia telah membeli surga dengan bukunya. Baik. Sebaliknya, ada orang yang dulu sangat kejam, penjahat, banyak membunuh kaum muslimin. Dan dia pernah membantai banyak sekali manusia di Madinah. Pernah juga membakar Masjidil Haram. Dan pernah merobohkan Ka'bah, terus dibangun ulang. Namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ketika Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini mati, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum matinya dia memohon kepada Allah agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini kalimatnya. Allahumma ghfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah aku. Fa innan nasa yaz'umuna annaka la taf'al. Ya. Dalam kematian Hajjaj, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah aku, karena banyak orang menyangka engkau tidak akan mengampuniku. Di mana tadi kalimatnya? Tadi di searching ketemu ya. Baik. Hajjaj berdoa kepada Allah ketika di akhir hayatnya, ya Allah, ampunilah aku, karena banyak orang menyangka engkau tidak akan mengampuniku. Coba saya carikan. Nah ini. Qala Muhammad Ibnul Munkadir. Muhammad bin Munkadir menceritakan. Karena Umar bin Abdul Aziz yubghidul Hajjaj. Umar bin Abdul Aziz membenci Hajjaj. Fanaffasa alaihi bi kalimatin qalaha inda al-maut. Namun ya, ada satu kalimat yang diucapkan oleh Hajjaj ketika dia mati. Allahumma ighfirli fa innahum yaz'umun annaka la taf'al. Ya Allah, ampunilah aku.
Karena banyak orang meyakini engkau tidak akan mengampuniku. Sehingga dia berharap kepada Allah agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Hajjaj dulunya adalah seorang yang sangat kejam, banyak membantai kaum muslimin. Wa ruwiya anna al-Hasan, dan Hasan al-Basri diriwayatkan bahwasanya ketika beliau mendapatkan berita kematian Hajjaj, sajada syukran lillah, beliau bersyukur kepada Allah, sujud syukur. Beliau melakukan sujud syukur kepada Allah. Wa qala Ibnu Sirin, inni la arjulil Hajjaj, ma arjuli ahli la ilaha illallah. Aku punya harapan agar Hajjaj mati sebagaimana orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Fabalagha qawlahu al-Hasan al-Basri faqala amma Allahi la yakhlifanna Allah raja'ahu fihi. Tayyib. Sampai ada ulama yang mengatakan ada dua hal yang membuatku iri dengan Hajjaj. Dia ini kejam, bengis, suka membantai, suka membunuh, namun dia punya dua kelebihan. Dan itu yang membuatku iri dengan Hajjaj. Yang pertama, rajin baca Quran. Setiap malam Hajjaj bin Yusuf itu baca Quran. Dan dia seorang yang hafid, hafal Quran. Dan suka memurajaah hafalannya setiap malam. Yang kedua, Hajjaj bin Yusuf berdoa sebelum kematiannya, Allahumma gfirli fa innahum yaz'umuna annaka la taf'al. Ya Allah, ampunilah aku karena masyarakat menyangka engkau tidak akan mengampuniku. Hajjaj bin Yusuf ini yang membunuh Abdullah bin Zubair, cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Asma. Dan pada waktu itu setelah Abdullah bin Zubair dibunuh, Asma mencela Hajjaj, ibunya Abdullah bin Zubair. Kemudian dia juga yang membunuh Sa'id bin Jubair, murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan masih banyak ulama-ulama yang lainnya yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Sampai Masjid Nabawi pernah ditutup oleh Hajjaj, tidak boleh ada orang yang sholat di Masjid Nabawi. Tapi Sa'id bin Jubair tetap berangkat, dan itulah yang menyebabkan dia ditangkap sampai akhirnya dia dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Nah ini contoh ada orang yang dosanya besar, tapi di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah. Dan mohon kepada Allah agar dosanya diampuni. Meskipun banyak orang menyangka Allah tidak akan mengampuni Hajjaj. Dan banyak orang ketika mendengar matinya Hajjaj, mereka bersyukur sebab Hajjaj ini banyak mendolimi kaum muslimin, banyak membantai kaum muslimin, membantai para ulama. Tayyib. Kita tidak sedang menilai apakah Hajjaj ini husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Tapi yang sedang kita bicarakan adalah bahwa ketika orang itu di akhir hayatnya berbuat baik, dia punya peluang besar mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah perjuangan yang harus kita lakukan sampai akhir hayat. Ditambah dengan berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah, memohon sebagaimana doa yang tadi kita ajarkan dan yang tadi kita baca, Allahumma ja'al khaira a'mali fi khawatimiha. Ya Allah, jadikan amal terbaikku berada di penghujungnya. Nah, dan amal terbaik seorang hamba adalah tauhid. Amal terbaik adalah apa? Tauhid. Karena itu, nasihat dan pesan yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, pesan menjelang kematian yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an adalah pesan tauhid. Ini pesan Nabi, pesan seorang Nabi menjelang kematiannya. Adalah pesan tauhid. Bagaimana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li bani." Coba kita lihat firman Allah tentang Nabi Yakub alaihi salatu wassalam.
id hadara Ya'qubal maut. Al-Baqarah 133. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian pernah jadi saksi ketika kematian mendatangi Yakub? Id qala, lalu Yakub mengatakan li banihi kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidaw wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapakmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami akan pasrah kepada Allah, kami akan taat kepadanya. Demikian pula yang diwasiatkan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam di Al-Baqarah ayat 132 atasnya. Setelah sebelumnya Allah mengatakan, qala aslamtu li rabbil alamin, Ibrahim mengatakan, aku pasrah, aku masuk Islam, aku pasrah kepada Allah Rabbul Alamin. Lalu Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Dan Ibrahim mewasiatkan hal ini, demikian pula Yakub kepada anak-anaknya. Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai putraku, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena itu jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Baik. Sehingga amal yang terbaik adalah amal tauhid. Dan itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran menjadi pesan beberapa nabi menjelang wafatnya. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa pesan Nabi SAW sebelum beliau wafat. Beliau meminta kepada para sahabat, la taj'al qabri idan. Jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat khol. Tempat khol itu apa, Pak? Melakukan peringatan upacara tertentu di kuburan. Dan itu berulang setiap tahun. Kemudian beliau juga bersabda, melarang keras orang membangun masjid di kuburan. Ya. Sampai beliau mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhidhu qubur anbiya'ihim masajida. Ala wa inni anhakum an dzalik. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Ketahuilah aku melarang kalian akan hal ini. Dan itu diucapkan oleh Nabi SAW beberapa hari, kalau tidak salah 5 atau 3 hari sebelum beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jadi pesan menjelang wafatnya. Karena itulah amal terbaik ini yang dijanjikan oleh Nabi SAW, siapa yang memegang amal terbaik ini di akhir hayatnya, masuk surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah. Maka dia akan masuk surga. Siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Masya Allah. Dan ini salah satu di antara amal yang perlu dipertahankan oleh seorang muslim. Karena itulah kita diperintahkan untuk melakukan apa? Talqin. Mayyit, agar mayyit mengucapkan la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang mau mati di antara kalian agar dia mengucapkan la ilaha illallah. Sebab ini kata kunci
orang bisa mendapatkan keberhasilan, sukses di akhir hayatnya, dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Tersebutlah seorang ulama yang sangat terkenal, Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu taala. Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah termasuk di antara ulama ahli hadis. Memiliki banyak murid. Pada waktu beliau sakit, yang sakit itu merupakan penghujung hidupnya, banyak sekali orang yang menjenguknya. Lalu di akhir hayatnya, para muridnya saling mengatakan, coba kita talqin guru kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi nggak ada satupun yang berani karena mereka segan dengan gurunya. Mereka segan dengan gurunya. Masa kita muridnya mentalkin gurunya? Nggak sopan. Sehingga karena mereka segan dengan gurunya, mereka tidak berani. Sampai akhirnya mereka pun hanya bisa nungguin lama, tiba-tiba Abu Zur'ah Ar-Razi mentalkin dirinya sendiri. Mentalkin dirinya sendiri. Gimana kalimatnya? Beliau mengatakan, haddatsana fulan bin fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, an fulan dari sahabat, dari Nabi SAW, innahu qal, beliau bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Lalu beliau meninggal dunia. Ya. Sehingga beliau sampaikan dengan sanad. Hadis ini, kalimat ini, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, itu beliau sampaikan dengan sanad. Karena beliau seorang ahli hadis. Sehingga beliau mentalkin dirinya sendiri, mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, setelah beliau ketika beliau sakit parah, dan banyak di antara murid-muridnya yang nggak berani untuk mentalkin beliau karena sungkan dengan beliau rahimahullah. Baik. Nah, perjuangan kita sampai di sini jamaah. Berusahalah untuk bisa mempertahankan tauhid sampai akhir hayat, karena itu karcis satu-satunya agar seorang hamba diselamatkan oleh Allah dari kekalnya hukuman di neraka, dan dia berhak untuk masuk ke dalam surga. Tayyib. Nah, terus upaya apa yang bisa kita lakukan agar kita menjadi hamba yang perhatian terhadap tauhid? Agar kita bisa menjadi hamba yang perhatian terhadap tauhid, agar kita bisa mati di atas tauhid, maka perlu muqaddimah. Ada sebuah perkataan begini ya. Jadi hidup adalah muqaddimah. Kebiasaan hidup adalah muqaddimah kematian. Kebiasaan hidup adalah muqaddimah menjelang kematian. Sehingga nanti orang ini bisa menjadi seperti apa pada saat dia mati tergantung kebiasaan hidupnya. Orang ini akan bisa menjadi apa saat dia mati tergantung dari kebiasaan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian mati kecuali dalam posisi muslim. Ada di surat apa itu? Muslim. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, Quran surat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Ibnu Katsir, Allah berpesan dalam ayat ini agar kita istiqomah sampai mati. Minimal istiqomah jadi muslim. Sehingga di situ kita diminta untuk istiqomah jadi muslim. Istiqomah jadi muslim sampai mati.
berdasarkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran, pesan Allah di surat Ali Imran ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam posisi sebagai seorang muslim. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, man 'asha 'ala syai', qala Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Wa man mata 'ala syai' wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Kata beliau, siapa yang punya kebiasaan hidup sesuatu tertentu, siapa yang punya kebiasaan tertentu, mata alai, maka dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Wa man mata ala syai', dan siapa yang mati dalam posisi tertentu, bu'itsa alai, maka dia akan dibangkitkan sebagaimana kematiannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berpesan agar kita menjadi muslim sampai akhir hayat. Baik. Karena itu, iringi muqaddimah menjelang kematian agar kita bisa mendapatkan tauhid dengan banyak belajar tauhid, perhatian terhadap tauhid, perhatian terhadap akidah. Sehingga kita berharap nanti saat kita meninggal dunia dalam posisi memegang ajaran tauhid, berusaha untuk mengamalkan tauhid, dan itu amal yang paling tinggi di antara para hambanya. Baik. Nah, kemudian kaitannya dengan ini. Allah Subhanahu wa taala akan menghisap. Allah akan hisap. Allah taala akan menghisap perbuatan hamba. Termasuk di antaranya adalah usia hamba. Umur itu akan dihisap. Usia hamba artinya adalah waktu. Itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan hisap usia hamba. Dan Nabi SAW tunjukkan hal ini dalam sabda beliau, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Kaki seorang hamba enggak bakalan geser kelak di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah. Salah satu di antara yang ditanya oleh Allah taala adalah wa an malihi wa an umrihi fima afna. Dia akan ditanya oleh Allah untuk umurnya, untuk apa dihabiskan umurnya. Dan menghabiskan umur itu sama dengan menghabiskan waktu. Menghabiskan umur artinya adalah menghabiskan waktu. Allah akan hisab usia sang hamba, dalam arti adalah waktu. Dan ini penting sekali untuk kita berikan perhatian, sebab inilah modal seorang hamba agar dia bisa istiqomah. Nah, kaitannya dengan usia, di situ ada usia normal dan ada usia uzur. Berapa usia uzur ini? 60 tahun. Usia uzur ini adalah 60 tahun ke atas. Baik. Kenapa 60 tahun ke atas disebut sebagai usia uzur? Terdapat sebuah hadis di mana Nabi SAW pernah bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza balagha ar-rajulu min ummati 60 sana." Apabila ada di kalangan umatku yang usianya mencapai 60 tahun, faqad a'dzarallahu ilaihi fil umri. Berarti Allah telah memberikan uzur kepadanya dalam usianya. Dalam riwayat yang lain,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya sahih riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, "A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalah." Allah memberikan udzur kepada orang yang diakhirkan ajalnya hatta ballaghahu sittina sana, sampai orang itu ya, mencapai 60 tahun. Artinya kalau sudah 60 tahun ke bawah, ke atas, maka sudah tidak ada uzur. Berarti di sini tandanya tidak betul ya. Usia uzur adalah 60 tahun ke atas. Dalam arti kalau sudah 60 ke atas, maka dia sudah tidak lagi punya uzur. Nah, kalau usia normal adalah balik ya, sampai 60 tahun. Baik. Artinya apa usia uzur ini? Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di surat Fatir ayat 37. Allah menceritakan tentang kondisi penduduk neraka. Di ayat 37 Allah berfirman, "Wa hum yastarikhuna fiha, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir." Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka teriak-teriak ketika di neraka. Rabbana, wahai Rabb kami, akhrijna, keluarkanlah kami, na'mal salihah, maka kami akan beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, yang dulu belum sempat kami kerjakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala kasih peringatan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku telah memberikan umur kepada kalian, ma yatadzakkaru fihi, yang itu sudah cukup bagi orang yang berakal, yang mau merenung untuk menggunakannya, untuk mengambil ibrah dari umur itu. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang an-nadhir kepada kalian. Fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir, maka rasakan tidak ada pertolongan bagi orang-orang zalim. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan umur itu ditanya oleh Allah. Sehingga ketika orang itu diberi umur, Allah Subhanahu wa taala katakan, orang umur sekian itu seharusnya sudah bisa merenung, sudah bisa pinter untuk nata diri. Masa masih tenggelam sebagaimana anak muda? Nah, maka di sini coba kita kutipkan beberapa keterangan ahli tafsir. Nah, para ulama ahli tafsir, ini saya kutipkan dari tafsir Ibnu Katsir ya. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat fi miqdaril umur al-murad hauna, mengenai acuan umur yang dimaksud dalam ayat ini. Awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah memberikan umur kepada kalian? Ma yatadzakkaru man tadzakkara, yang seharusnya kalian sudah bisa mikir, umur segini kok masih nakal. Wa ja'akumun nadhir, dan datang an-nadhir kepada kalian. Baik. Nah, yang dimaksud dengan umur di situ adalah 60 tahun menurut pendapat yang lebih kuat. Di antaranya adalah hadis dari Jabir, dari Ibnu Abbas. Umur di mana Allah memberikan udzur kepada manusia dalam firman-Nya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara, situna sana, adalah 60 tahun. Umur itu adalah 60 tahun. Baik. Sehingga kalau orang sudah berusia 60 tahun ke atas, ya, seharusnya lebih hati-hati. Maksiat-maksiat segera dilereni, ya, dihentikan, jangan dilanjutkan. Anda sudah berada di penghujung. Yang kata Nabi SAW, ketika Allah memberikan umur sampai 60, berarti ya, orang ini telah mendapatkan uzur sampai dia umur 60. Nah, di angka usia itu, di bawah 60,
Orang kadang bermain, ya, kadang melakukan maksiat, tapi masih ditoleransi. Kenapa? Karena bisa jadi uzurnya masih luas. Tapi kalau sudah 60, ya, masih nggak karu-karuan, wah, ini alamat su'ul khotimah. Sehingga dia harus segera dikembalikan, diingatkan, padahal sudah datang an-nadhir. Lalu apa yang dimaksud dengan waja'akumun nadhir? Dan telah datang an-nadhir. An-nadhir maksudnya adalah uban. Sehingga orang itu ketika berumur 60 tahun sudah beruban, berarti sudah datang peringatan. Ini badanmu sudah lemah, sudah banyak yang putih, sudah banyak beruban, ya. Sehingga an-nadhir, pemberi peringatan di situ adalah uban. Sebagaimana keterangan dari Ibnu Abbas, Ikrimah dan yang lainnya di sini, ya. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, waja'akumun nadhir, dan datang kepada kalian an-nadhir, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah dan Abu Ja'far Al-Baqir, serta Qatadah, dan juga pendapatnya Sufyan bin Uyainah, yang dimaksud dengan an-nadhir adalah asyab. Asyaib, yang dimaksud dengan an-nadhir adalah asyaib, artinya uban. Sudah beruban loh Pak, peringatannya sudah datang. Ibu sudah beruban, peringatan sudah datang. Peringatan-peringatan itu dimunculkan oleh Allah agar orang sadar, saya sudah tua. Sudah saatnya untuk banyak mendekat kepada Allah. Sehingga dia tidak tenggelam dalam kehidupan dunia. Karena telah banyak datang an-nadhir pada dirinya. Yaitu rambut-rambut yang beruban. Wallahu a'lam. Baik. Lalu bagaimana caranya agar seorang hamba itu bisa menjadi orang yang terjaga istiqomahnya? Cara terjaga istiqomah. Cara agar terjaga agar selalu istiqomah. Sini saya bacakan, di sini akan saya bacakan sebuah kisah yang mungkin kisah ini sudah sering kita dengar. Pengalaman yang pernah dialami oleh Fudail bin Iyad. Beliau pernah mengatakan kepada seseorang, "Kam atat alaika?" Berapa usiamu? Qala, orang ini mengatakan, "Situna sana," 60 tahun. Qala, kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, "Fa anta mundu sittina sanatan tasiru ila rabbika, yushiku an tablugha." Kamu melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun. Sebentar lagi kamu akan sampai. Sebentar lagi kau akan sampai. Faqala ar-rajul, maka orang ini mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Faqala al-Fudail, kemudian Fudail balik bertanya, "Ata'rifu tafsirah?" Kamu tahu apa tafsirnya? Tafsir dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Taqul, yang kita ucapkan inna lillahi maknanya adalah sesungguhnya kita ini adalah milik Allah sebagai hamba. Kita sebagai hamba Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepadanya kita kembali. Artinya kita tahu bahwasanya kita ini adalah hamba dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik. Maka kita akan menghadap Allah Ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan menghadap Allah Ta'ala. Maka siapa yang yakin dia akan kembali kepada Allah, falya'lam annahu mauquf. Sadarilah bahwasanya dia akan diajak bicara oleh Allah. Wa man alima annahu mauquf falya'lam annahu mas'ul. Dan ketika Allah mengajak bicara hamba, maka sadarilah bahwasanya hamba akan ditanya. Dan siapa yang yakin kalau dia akan ditanya, falyu'id lil mas'alati jawaban. Siapkan jawaban untuk pertanyaan Allah. Lalu orang ini semakin ketakutan dan beliau mengatakan, "Famal khilah?" Terus gimana caranya agar saya nanti bisa berhasil menjawab pertanyaan Allah? Maka Fudail mengatakan, "Yasirah liman yassarahullah." Cukup mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Kemudian Fudail bin Iyad memberikan sebuah nasihat.
Nasihat ini bagus sekali. Saya pertama dengar langsung berusaha saya hafalkan. Tuhsin fima baqiya yughfar laka ma madha fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta bima baqiya wa bima madha. Berbuat baiklah di sisa usiamu. Berusahalah untuk berbuat baik di sisa usiamu. Maka engkau akan mendapatkan pahala untuk amalmu sekarang dan amalmu di masa silam. Jika kau tetap berbuat buruk di sisa usiamu, ukhitta bima baqiya wa bima madha. Maka kau akan dihukum dengan dosamu di masa silam dan dosamu di masa mendatang. Masya Allah, ya. Jadi cara terjaga istiqomah di sini adalah berbuat baik di sisa berbuat baik di sisa usia. Siapa yang berbuat baik di sisa usia, maka ya, seluruh pahalanya tuhsin fima baqiya, dosanya di masa silam akan diampuni. Maka dosa di masa silam akan diampuni. Karena kalau orang di penghujung hayatnya ternyata dia tidak bisa sadar dari perbuatan maksiat yang dia lakukan, masih tenggelam dengan dosa, sangat berbahaya. Jadi berbuat baik di sisa usia, maka dosa masa silam akan diampuni. Wallahu a'lam. Taib. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga nasihat Fudail bin Iyad ini selalu kita ingat. Tuhsinu fima baqiya yughfar laka ma madha fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta bima baqiya wa bima madha. Berbuat baiklah di sisa usiamu, karena akan diampuni untuk dosa-dosamu di masa silam. Jika kamu tetap berbuat jahat di sisa usiamu, kamu akan dihukum, disiksa dengan dosa di masa silam dan dosa di masa sekarang. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqamah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita untuk melakukan amal yang terbaik di akhir dari kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin atas paparan, atas kajian yang disampaikan pada siang hari ini. Kepada Bapak Ibu, silahkan jika ada ingin bertanya, diutamakan yang sesuai dengan tema dulu. Tadi ada yang sudah izin di chat dengan nama Ibu Ade, kami persilahkan. Ustaz dan panitia. Baik, mohon ditunggu sebentar. Tapi Ana di luar tema apa tidak masalah? Yang sesuai tema dulu, kalau tidak saya yang baca pertanyaan dulu ya Bu, mungkin Ibu setelah boleh, saya. Bu. Ya, sebentar ya, Iya. kita tunggu. Mohon maaf. Baik, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terjawab sebagiannya Ustadz atas materinya. Memang tadi pertanyaan ini ditulis di tengah-tengah kajian. Izin bertanya, seseorang suka bermaksiat, tidak ada perbaikan, bahkan sampai ajal menjemput. Tapi orang tersebut tuh ibadah sholat seperti biasa, memang tidak boleh dilakukan ya, maksiat, jalan, sholat, jalan. Terus bagaimana solusinya kalau kita menemukan ini? Bagaimana solusinya? Kalau kita menemukan kasus macam ini, maksiat sampai mati, tapi juga sholatnya sampai mati, Ustaz. Tayyib. Hal yang menguntungkan bagi seorang muslim adalah iman yang dia punya. Selagi dia punya iman,
maka dia berhak untuk mendapatkan surga. Meskipun bisa jadi dia disiksa terlebih dahulu, dihukum terlebih dahulu ketika di neraka. Namun hamba Allah yang mukmin nantinya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Wallahu alam, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, kemudian ketika seorang muslim itu salat, beribadah, dia juga maksiat, ibadah, maksiat. Itulah manusia. Tapi kita berharap semoga ujungnya salat, ujungnya ibadah, ujungnya taat. Jangan sampai ujungnya maksiat. Karena penentunya ada di ujung. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah dilapori oleh sahabat. Ya Rasulullah, kalau aku di hadapan Anda, seolah-olah surga dan neraka ada di hadapan kita. Kami para sahabat ketika berada di hadapan Nabi SAW, seolah-olah surga dan neraka ada di hadapan kita. Sehingga mereka imannya naik, bisa nangis ketika mendengar ceramah Nabi SAW. Bisa hanyut terenyuh ketika Nabi SAW bercerita sesuatu. Sehingga dalam forum kajian yang disampaikan oleh Nabi SAW, biasa sahabat itu nangis. Yang mungkin itu tidak kita lakukan. Dalam forum kajian yang kita lakukan ketika di Indonesia, di zaman kita. Kemudian mereka mengatakan, tapi ketika kami pulang, kami ke pasar, kami berdagang, kumpul dengan keluarga, kumpul dengan teman, ketawa-ketawa, dan aneka aktivitas yang lain sebagaimana umumnya orang. Kami balik melakukan dosa, kami balik melakukan ini, kami balik melakukan ini. Apakah itu tanda bahwasanya kita ini orang munafik? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Lau lam tudhnibu," kalau kalian tidak pernah berdosa sama sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan generasi ini. Allah akan membinasakan kalian. Membinasakan dalam arti Allah akan mematikan kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Yang makhluk itu yudhnibuna wa yatubun. Yudhnibun wa yatubun. Mereka berbuat dosa, lalu mereka taubat. Dosa lagi, taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Dosa, taubat, dosa, taubat. Namanya manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai taubatnya hamba. Maka bisa jadi pada saat dia sedang berdosa, dia tenggelam dalam maksiat. Begitu dia bertaubat, dosanya berubah jadi amal soleh. Dengan sebab dosanya itu berubah jadi amal soleh. Dan itulah kita. Umumnya seperti itu. Namun kita punya harapan, semoga penghujungnya bukan maksiat. Semoga penghujungnya bukan dosa. Tapi penghujungnya adalah kebaikan. Ucapan la ilaha illallah. Atau kita sedang sholat atau ibadah yang lainnya. Kita berharap semoga dengan penghujung semacam itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita di masa silam. Sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad, beliau menyampaikan, tuhsin fima baqiya yughfar laka ma madha. Berbuat baiklah di sisa usiamu, maka dosamu di masa silam akan diampuni. Fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta bima baqiya wa bima madha. Karena kalau kamu tetap jahat di sisa usiamu, kamu akan dihukum untuk kejahatanmu di masa silam dan kejahatanmu di sisa usiamu. Waliyadzubillah. Wallahu a'lam. Kami persilahkan kepada Ibu Dewi yang menulis di chat duluan tadi untuk bertanya sesuai tema. Silahkan dengan singkat dan jelas, Ibu Dewi, dipersilahkan. Kalau tidak Ibu Dewi, untuk menyingkat waktu, Ibu Gita Tara Asfari. Ibu Gita Tara Asfari, dipersilahkan Ibu Gita. Yuk, Ya. singkat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik atas ilmu yang diberikan. Afwan, izinkan saya bertanya. Jabir radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan bagaimana kita di sisa-sisa usia kita ini agar bermanfaat bagi manusia kelak. Juga mengenai ilmu yang bermanfaat. Bagaimana kita mengetahui ilmu yang didapat itu bermanfaat dan agar supaya dipermudah untuk mengamalkannya. Jazakallah khair Ustaz. Itu saja. Terima kasih. Baik. Saya bacakan sebuah hadis
di mana Nabi SAW pernah bersabda, hadisnya sahih riwayat Bukhari. Riwayat Muslim, hadisnya riwayat Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, "An-nasu ma'adin." Manusia itu seperti barang tambang. An-nasu kama'adin. Manusia seperti barang tambang. Al-fiddah wad-dhahab. Ada barang tambang yang bentuknya perak, dan ada barang tambang yang bentuknya emas, ada barang tambang bentuknya batu, ada barang tambang bentuknya pasir, dan aneka barang tambang yang lainnya. Dan kita tahu nilai masing-masing barang tambang ini berbeda. Lalu beliau mengatakan, khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Orang yang memiliki banyak potensi di zaman jahiliyah, maka dialah orang yang terbaik ketika Islam. Tapi dengan syarat idza faquhu, kalau dia paham agama. Jika dia paham agama. Wal arwahu junudum mujannada. Roh itu seperti pasukan. Fama ta'arafa minha talafa. Kalau saling kenal dia bisa akrab. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Tapi kalau tidak saling kenal ikhtalafa, maka dia tidak bisa akrab. Hadis riwayat Muslim. Juga diriwayatkan oleh Bukhari. Berarti akhrajal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik. Anda bisa lihat sekarang ya, barang tambang itu beraneka warna dan punya nilai yang berbeda-beda. Ada barang tambang yang mahal, ada barang tambang yang murah. Tapi masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda. Seperti itu pula manusia. Kita punya nilai yang berbeda-beda, tapi punya fungsi yang berbeda-beda. Ada barang tambang yang mahal, kecil mahal, jutaan. Kecil ratusan ribu. Ada barang tambang yang segunung, kadang nggak laku, kadang cuma ratusan ribu. Tapi manusia juga demikian. Nah, tapi semuanya saling melengkapi. Sehingga dalam satu bangunan rumah, orang ketika membangun, dia butuh kerikil, dia butuh pasir, dia butuh batu, dia butuh ini. Digabungin jadi satu, hiasannya nanti ada yang berunsur emas. Misalnya ada figura emas atau apa. Jadilah rumah itu sebuah bangunan yang indah dan bagus. Mereka barang-barang itu, bahan-bahan itu saling melengkapi. Artinya tidak ada istilah emas yang menguasai sehingga semuanya emas, tidak ada. Pasti dia butuh tanah uruk, karena tidak mungkin dia nguruk pakai batu emas. Dia nggak mungkin bangun tembok dengan menggunakan batako emas. Ada emasnya tapi lapisan di luar dan seterusnya. Artinya manusia mereka saling melengkapi kebutuhannya meskipun antara satu dan yang lain nilainya berbeda. Seorang tokoh agama yang dia banyak memberikan manfaat dengan ilmunya dan masyarakat memuliakan beliau karena akhlaknya dan aneka kelebihan yang lainnya. Ketika tokoh agama ini ada di sekitar kita, kita menganggap ini orang yang sangat bernilai. Ada orang yang dibutuhkan dari sisi yang lain, lalu mereka saling melengkapi. Seorang ustadz menyampaikan kajian, di belakangnya ada kameramen yang dia nggak pernah kelihatan, karena dia berada di belakang kamera. Di sana ada yang bagian desain untuk posternya, lalu mengendalikan lajur video yang ada di YouTube misalnya. Semua saling memberikan manfaat. Artinya begini ya, untuk bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain adalah Anda punya potensi apa. Potensi itu silahkan berikan manfaatnya berikan kepada orang lain semampu yang bisa Anda lakukan. Karena nilai dari keberkahan seorang hamba, prestasi seorang hamba dilihat dari sejauh mana dia bisa memberikan manfaat dengan potensi yang dia punya. Saya ulang ya, nilai dari prestasi seorang hamba bukan dilihat dari kehebatan potensinya, tapi sejauh mana dia bisa memberikan potensi dan kehebatannya itu untuk kebermanfaatan bagi yang lain. Ini Pak, ini pinter, dia profesor, doktor, bidang matematika, tapi ilmunya nggak pernah memberikan manfaat, nggak pernah dia berikan manfaatnya untuk orang lain.
ya pinternya hanya untuk dia sendiri. Pak, dia ini pejabat, Pak. Hebat, Pak. Dia sekali memutuskan, banyak orang yang nanti pasti akan langsung turun keputusan. Tapi kalau itu hanya untuk kepentingan pribadi, orang lain nggak dapat manfaat. Demikian pula ketika orang punya potensi dalam bidang yang lain, jika itu hanya untuk kepentingan pribadi, orang lain nggak dapat manfaat. Kekayaan juga demikian. Di Indonesia nggak kurang orang kaya. Muslim yang kaya banyak. Tapi kalau Muslim yang kaya hanya untuk kepentingan pribadinya, orang lain nggak dapat manfaat. Sehingga Nabi SAW memerintahkan, jadilah hamba yang bisa memberikan manfaat sesuai dengan potensi masing-masing. Lakukan semampu yang bisa kita lakukan. Karena dengan demikian kita berharap bisa menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Amin, Allahumma amin. Terima kasih jawabannya Ustadz. Pertanyaan selanjutnya oleh Ibu Ade Suryani, ada pertanyaan yang cukup mengganjal atas masa lalu atau bagaimana. Monggo Ibu, singkat dan jelas, ada kasusnya. Monggo, silahkan Ibu Ade Suryani. Ibu? Halo? Kalau belum ada, langsung ke Idar saya bacakan dulu Pak. Untuk sakaratul maut kan talqinnya la ilaha illallah dengan ucapan Allah aja itu cukup atau harus redaksinya la ilaha illallah atau Allah saja diperbolehkan? Yang disebutkan dalam hadis redaksinya la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Lalu bagaimana kalau yang diucapkan Allah saja? Jika dia mengucapkan Allah saja, maka di situ ada dua keadaan. Yang pertama, atau sebelumnya mohon dipahami, ini keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Zikir dengan mengucapkan Allah saja, Allah, 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 sudah? Itu tidak mengandung pujian dan tidak mengandung celaan. Ucapan Allah, Allah saja, itu tidak mengandung pujian dan tidak mengandung celaan. Karena itu seharusnya ketika kita mengucapkan Allah, iringi dengan pujian untuknya. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Samad, Allahu Rahman, Ya Allahu Ya Rahman, Ya Allahu Ya Rahim. Allah, terus lanjutan sifatnya agar berisi pujian. Sebab kata Allah saja itu belum menunjukkan pujian. Demikian pula tidak menunjukkan celaan. Orang bisa mencela dengan kata Allah. Misalnya orang memberikan celaan ya. Dia menyebut kalimat celaan lalu diikuti dengan kata Allah. Misalnya orang Nasrani mengatakan Allah punya anak. Dan itu mencela Allah. Dan Allah murka dengan ini. Maka hanya sebatas menyebut nama Allah itu tidak mengandung pujian maupun celaan. Dan kita itu diperintahkan untuk memuji Allah. Karena itu Allah katakan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka gunakan asmaul husna untuk memanggilnya. Sehingga pujilah Allah dengan asmaul husna. Baik. Lalu bagaimana kalau ada orang yang di akhir hayatnya dia mengucapkan Allah? Pertama, di situ ada dua keadaan. Yang pertama, sebenarnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dia hanya memilih Allah, Allah, Allah. Padahal dia mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka kita nilai nggak benar seperti ini. Anda masih bisa mengucapkan kalimat yang panjang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kedua, jika dia tidak mampu mengucapkan kecuali Allah saja. Karena mungkin sudah sangat parah sakitnya, sudah tua, pandangan matanya sudah belawur, dia sudah nggak bisa berkomunikasi, diajak komunikasi dengan baik. Lalu hanya bisa mengucapkan Allah, Allah. Kalau memang kemampuannya hanya itu, maka kembali kepada kaidah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Mampunya hanya ucapan Allah, Pak. Dia disuruh mengucapkan la ilaha illallah keberatan. La ilaha illallah misalnya ya. Orang yang sudah tua sekali, bisanya Allah, Allah. Kalau bisanya hanya itu, maka ini berlaku bagi orang yang tidak bisa baca lengkap, insya Allah tidak masalah.
Semoga itu bagian dari bertakwa kepada Allah semampunya di akhir hayatnya. Wallahu a'lam. Amin Allahumma amin. Ibu Ade Suryani dipersilahkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan seluruh kaum muslimin dalam keadaan sehat. Afwan, Ana di luar tema ya Ustaz. Terkait ini Ustaz, terkait jual beli Ustaz. Ana mau menanyakan suatu kasus. Jadi dalam suatu perusahaan Ustaz, ada sistem distributor, agen, dan reseller. Nah, jadi sistemnya itu ketika kita membeli produk, 3 produk gitu kan, kita mendapatkan harga misalkan 500.000. Nah, sedangkan harga jualnya itu 200.000. Status kita reseller. Ketika kita beli 6 produk, harganya misalkan 1 juta, harga jual sama Ustadz 200.000 dan status kita sebagai agen. Nah, ketika kita beli 10 produk, harga 1,5 juta, status kita sebagai distributor. Nah, ini murni jual beli. Untung yang kita dapat memang dari jual beli produk, Ustadz. Namun yang menjadi kejanggalan, jika si A reseller ini beli barang misalkan ke agen B, maka seterusnya si A ini harus beli ke agen B, Ustadz, karena agen B inilah yang memperkenalkan si A akan produk tersebut, dan agen B lah yang membina si reseller ini untuk berjualan gitu, memberikan iklannya, memberikan informasi seperti itu. Nah, apakah jual beli atau sistem yang seperti ini terlarang, atau sistem seperti ini termasuk MLM, Ustadz? Masya Allah. Baik. Sebelumnya harus ada muqaddimah. Baik, kasusnya saya pahami. Mungkin harus ada muqaddimah yang bisa kita berikan terlebih dahulu agar bisa menjawab materi semacam ini. Nah, saya kembalikan ke moderator. Kira-kira kalau diberikan muqaddimah jadi agak panjang. Oh, kalau agak panjang mungkin Kira-kira perlu sekarang atau ditunda di waktu yang lain? Ditunda dulu karena di bawahnya ada banyak, tapi kami ingin ada link yang bisa langsung ke Ustadz atau dengan tim, bagaimana, apakah bisa ditulis di chat. Jadi pertanyaan ini kita pending dulu karena akan panjang, Bu. Sedangkan waktu Silakan sudah nanti, di 15 menit lagi. Hubungi. Pertanyaan ini ditulis, lalu nanti dikirim ke WA ANB Channel. Insya Allah bisa kita bacakan pas kajian waktu subuh. Kita membuka forum tanya jawab untuk masalah muamalah dan yang lainnya. Siap. Mohon maaf sebelumnya Ibu Ade Suryani. Tidak apa-apa. Yang penting sudah tersampaikan. Yang Perancis atau Paris tadi ya, Ibu Idar. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai istiqamah. Saya tinggal di negara 4 musim. Jadi kadang-kadang misalnya ada bulan-bulan yang saya bisa istiqamah tahajud atau puasa, tetapi ada bulan-bulan yang sulit untuk melakukan tahajud ataupun puasa karena malamnya pendek sekali dan siangnya sangat panjang. Pertanyaan saya, apakah istiqamah pada bulan-bulan yang sebelumnya itu pahalanya hilang atau akan tetap diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz. Terima kasih. Baik. Tayyib. Berkaitan dengan kaum muslimin yang tinggal di negeri 4 musim. Lalu di situ ada perbedaan waktu yang sangat mencolok ya, yang sangat signifikan antara siang dan malamnya. Kalau kita di Indonesia kan paling selisihnya hanya setengah jam. Tapi kalau di Perancis, di Eropa, di Saudi aja yang agak selatan, selisihnya sudah sampai 2 ya, kurang lebih 2 atau 3 jam. Kalau di lebih utara lagi bisa lebih banyak lagi. Nah, meskipun saya tidak punya pengalaman dalam menghadapi 4 musim itu seperti apa. Cuman hal semacam ini bisa kita lihat bagaimana praktek para ulama di masa silam dan Rasulullah SAW memberikan saran di masa silam. Baik, pertama begini. Untuk amal yang wajib tidak boleh digeser. Amal yang wajib tidak boleh digeser. Sehingga sholat 5 waktu tetap harus dikerjakan. Pak, siangnya panjang sekali, malamnya pendek. Anda harus tetap mengerjakan maghrib, isya, subuh. Sesuai dengan waktunya. Selama masih ada siang malam. Perancis, malam yang terpendek berapa jam? Malam terpendek berapa jam? 3,5 jam. 3,5 jam misalnya. Bisa nggak menjumpai maghrib? Bisa, Pak.
begitu maghrib selesai langsung qomat isya. Sudah tunggu sebentar sekian jam sudah subuh sehingga malam nggak tidur sama sekali. Tidak masalah, tapi amal yang wajib ini tidak boleh ditinggalkan dan harus dilakukan tepat waktu. Sudah? Yang kedua, amal sunnah muakkad. Sunnah muakkad contohnya apa? Salat witir. Kemudian rawatib yang muakkad. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Maka kalau Anda mau urutkan, begitu selesai maghrib, ba'diyah maghrib, isya, ba'diyah isya, nunggu sebentar, salat witir, subuh, qabliyah subuh, subuh. Cukup dalam waktu kurang lebih 3,5 jam. Ya. Kesempatan untuk beraktivitas di waktu malam memang sedikit. Nggak jadi masalah, tapi yang wajib terjaga. Baik. Selanjutnya, untuk amal yang sunnah tapi ghair muakkad. Untuk amal sunnah ghair muakkad, contohnya ya ibadah sunnah yang lainnya, misalnya sholat duha atau nambahi tahajud. Karena ghair muakkad, di posisi ketika Anda kesulitan untuk melakukannya, dalam posisi ini masih longgar. Ada kelonggaran. Di posisi ketika Anda kesulitan untuk melakukannya, ada banyak kelonggaran. Sehingga mungkin Anda meninggalkannya nggak jadi masalah. Nah, dulu Rasulullah SAW memotivasi para sahabat ketika musim dingin banyak puasa. Malamnya panjang, siangnya pendek. Selisihnya kurang lebih 2 jam ya kalau di Saudi. Antara musim panas dengan musim dingin. Siang dan malamnya. Beliau mengatakan, as-sawmu fisyita ghanimatun baridah. Puasa di musim dingin itu seperti ghanimah, harta rampasan perang yang segar. Karena orang bisa berpuasa dalam rentang waktu yang relatif pendek, namun pahalanya sempurna. Tapi untuk puasa wajib nggak boleh digeser. Puasa wajib pas musim panas, seperti kemarin ya. Ramadan pas bulan Juli, panjang banget. Terus gimana? Selama masih ada siang malam nggak boleh digeser. Selama masih ada siang malam nggak boleh digeser. Sehingga ya tahan-tahan untuk puasa di situ. Nggak kuat ya Pak. Nah, kalau nggak kuat dari Eropa nanti terbang ke Australia. Nah, puasa di Australia lebih pendek karena matahari ada di utara. Malam di sana jadi lebih panjang. Kalau mau seperti itu silahkan. Atau Anda balik ke Indonesia, puasa di Indonesia. Dengan waktu yang lebih pendek. Tapi kalau tetap berada di sana, puasa Ramadan nggak boleh digeser. Meskipun di musim yang panas, di musim siangnya panjang. Tayyib. Demikian pula para ulama mengatakan bahwa pada waktu musim dingin mereka menjadikan kesempatan untuk banyak beribadah sholat malam. Karena malamnya panjang. Sehingga mereka dalam posisi tidak ngantuk dan mereka sholat. Mereka manfaatkan itu untuk banyak beribadah kepada Allah. Para jamaah umroh yang ikut kami ya. Jam 2 sudah nggak bisa tidur. Loh kenapa? Indonesia sudah jam 6 pagi. Mereka sudah bangun jam 2 nggak bisa tidur. Manfaatkan untuk sholat. Subuh ketika musim dingin di Saudi bisa sampai jam 5:30 baru subuh. Masya Allah, 5:30 di sini sudah 9:30. Manfaatkan untuk sholat. Tahajud sebanyak-banyaknya. Karena jet lag, pengaruh jet lag itu dibawa sampai di sana untuk beberapa hari pertama. Dan itu kesempatan bagi kaum muslimin Indonesia untuk beribadah banyak di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Nah seperti itu tidak masalah. Jadi diatur ibadahnya karena keadaan dan suasana, cuaca dan iklim yang ada di masing-masing daerah. Wallahu a'lam. Masya Allah, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Banyak kesempatan ternyata, Masya Allah. Lanjutkan pertanyaannya adalah, bagaimana ketika kita melihat seseorang meninggal, orang tersebut rajin ibadah, yang bikin kita yakin beliau itu meninggal dengan ucapan asma Allah, apa ya Ustaz? Sebenarnya kita belajar bukan untuk menilai orang ya, itu yang pertama. Sehingga yang lebih berkepentingan dengan ilmu yang kita pelajari adalah diri kita sendiri. Makanya ketika kita belajar bahwa husnul khotimah itu keadaannya seperti ini, kita punya harapan semoga saya bisa seperti itu. Dan kita berusaha untuk melakukan seperti itu, diiringi dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. Baik,
Sementara kaitannya dengan orang lain adalah apa yang berhubungan dengan sikap kita kepada orang itu. Contohnya apa, Pak? Apakah orang itu muslim atau tidak? Nah, itu berhubungan dengan sikap kita. Berhubungan dengan sikap kita adalah apakah kita boleh nyolati jenazahnya atau tidak. Sehingga penilaian kita terhadap orang yang kaitannya dengan sikap kita final di posisi dia muslim atau tidak. Kalau dia muslim berarti kita punya tanggung jawab, punya kewajiban yaitu fardu kifayah untuk mengurusi jenazahnya. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati sampai memakamkan. Karena dia muslim. Sehingga hak muslim wajib kita tunaikan. Sebagai fardu kifayah. Kita boleh mendoakannya karena dia muslim. Tapi kalau dia ternyata mati non-muslim, kenapa? Tidak pernah sholat orang itu, Pak. Setahu saya dia nggak pernah sholat. Di rumah juga kayaknya tidak sholat. Ya sudah, kalau begitu, berarti begitu dia mati, kita menghindar. Mohon maaf, saya tidak bisa mensolatinya. Saya tidak mau mensolatinya. Loh kenapa? Dia mati non-muslim. Dan kita tidak boleh untuk mendoakan orang non-muslim. Mati dalam keadaan non-muslim, tidak boleh. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik meskipun dia kerabat. Dan ini berkaitan dengan wafatnya Abu Thalib yang dia mati dalam kondisi mengikuti agama Abdul Muthalib, agama musyrikin Quraisy, dan Nabi SAW dilarang untuk memohonkan ampunan oleh Allah kepada Abu Thalib meskipun dia kerabat. Nah, hanya sampai di situ fungsi kita menilai. Nah, sementara untuk tambahannya apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah, kalau kita tidak punya bukti yang valid sebaiknya tidak kita menebak-nebak ya. Kayaknya kok su'ul khatimah. Kenapa waktu mati dia apa misalnya ya di toilet, atau waktu dia mati ketika lagi buang air terus dia mati. Penilaian-penilaian semacam ini sebaiknya tidak kita lakukan. Sebab kita tidak tahu di balik itu. Sehingga selama dia muslim, kita punya kewajiban untuk mensolatinya, kewajiban untuk mengurusi jenazahnya, dan itu fardu kifayah. Kalau dia non-muslim ya sudah, kita tidak punya dan tidak boleh untuk mengurusi jenazahnya, tidak boleh mensolatinya, tidak boleh mendoakannya. Lebih dari itu kita serahkan kepada ilmu Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi untuk Ibu Rini dipersilahkan. Terakhir Ibu Rini. Ibu Rini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mau nanya sehubungan dengan tadi yang dibilang Ibu Idar, buat yang di Eropa gitu. Kalau waktu musim summer gini memang pendek. Nah, bagaimana dengan orang yang punya sakit, misalnya kayak diabetes itu kan seharusnya minum obat harusnya pagi sama sore gitu, misalnya 2 kali sehari, atau paling nggak dia butuh istirahat mungkin gitu. Nah, dia untuk orang yang bekerja udah gitu terus sehari-harinya memang dia melakukan puasa dan memang alhamdulillah beliaunya senang puasa. Cuman memang setelah umur 50-an itu agak terasa berat di jam-jam misalnya karena subuhnya kan jam 4 kurang saat ini. Nah, di saat jam-jam 10, 11, 12 itu berat banget gitu sebenarnya. Kadang orangnya jadi terpikir, apa saya buka aja ya gitu, tapi nggak apa-apa deh. Bismillah terusin aja walaupun dengan badan lemes dan capek banget rasanya gitu ya. Alhamdulillah biasanya bisa sampai selesai gitu, sampai maghrib. Tapi pertanyaannya tuh, apakah kalau misalnya kayak gitu itu berarti orangnya memaksakan diri dalam artian dia zalim pada dirinya, atau bagaimana baiknya? Apa kalau misalnya udah merasa lemes begitu lebih baik buka aja, atau diterusin aja sampai kalau misalnya mampu ya alhamdulillah gitu. Kalau misalnya enggak bagaimana Ustadz? Karena yang saya dengar kalau orang yang biasa di waktu dia sehat segala itu dia menjalankan sunnah-sunnah segala macam, di waktu dia sakit dia akan tetap dapat pahalanya, apalagi kalau dia masih berusaha untuk itu gitu. Itu aja Ustadz, jazakallah khair. Baik. Yang pertama,
amal yang wajib tidak boleh dibatalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubtilu a'malakum." Janganlah kalian membatalkan amal kalian. Sehingga seorang hamba ketika dia sudah memulai amal wajib, maka harus diselesaikan kecuali ketika dia punya uzur. Kecuali ketika dia punya uzur. Kalau dia nggak punya uzur, hanya sebatas kelelahan, hanya sebatas kecapean, kehausan, terasa lapar, selama dia masih mampu untuk menahannya, wajib untuk dia tahan sampai sempurna selesai puasanya. Yang kedua, untuk amal yang sunnah, baik sholat maupun puasa maupun amal yang lain, kecuali satu, umroh dan haji. Kecuali satu, haji dan umroh. Haji dan umroh meskipun sunnah tidak boleh dibatalkan. Allah Ta'ala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh untuk Allah. Sehingga haji dan umroh kalau sudah dilakukan tidak boleh dibatalkan. Tapi untuk selain haji dan umroh yang sifatnya sunnah, amal sunnah boleh untuk dibatalkan. Baik. Ketika puasa boleh dibatali? Boleh membatalkan puasa dalam posisi puasa sunnah. Dan Nabi SAW mengatakan, as-saimul mutatawwi amiru nafsihi. Orang yang puasa sunnah, dia pengendali dirinya sendiri. Kalau dia mau, dia silahkan puasa. Kalau mau, dia boleh batalkan. Dan Nabi SAW pernah membatalkan puasa sunnah. Karena ketika beliau pulang, beliau disampaikan kepada beliau bahwasanya tadi ada orang yang menghadiahkan makanan. Kemudian Rasulullah SAW mengkonsumsinya, memakannya. Ya. Dan beliau mengatakan, meskipun aku tadi puasa, tapi beliau batalkan. Baik. Kemudian yang berikutnya, berkaitan dengan uzur karena usia. Uzur karena usia, dulu prinsipnya para sahabat itu diamalkan amal sunnah rutin semampu yang bisa dia lakukan. Sampai akhirnya ketika dia sudah tidak mungkin mampu melakukannya, barulah ditinggalkan. Seperti puasa sunnah atau tahajud yang kira-kira butuh effort yang lebih besar. Yang kira-kira butuh tenaga dan effort yang lebih besar. Karena itu dalam posisi ini, jika ada orang uzur karena usia, lalu dia tinggalkan puasa sunnah dan kebiasaan sunnahnya, diperbolehkan, cuman selama masih memungkinkan untuk dilanjutkan, silakan lanjutkan. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun." Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Ibnul Muhallab, seorang ulama Malikiyah mengatakan, ayat ini merupakan kabar gembira bagi orang mukmin, di mana ketika mereka rajin beramal saleh di saat mereka masih muda, masih kuat. Lalu sampai akhirnya ketika usia tua, dia tidak sanggup lagi untuk melestarikan amal itu. Maka insya Allah, Allah akan tetap memberikan pahala yang terus mengalir. Lahum ajrun ghairu mamnun, mereka dapat pahala yang tidak pernah putus, terus mengalir. Dengan sebab apa? Dengan sebab uzur tuanya itu, uzur usia, dia tetap dapat pahala sesuai dengan kebiasaan amal soleh yang dia lakukan di masa silam. Dia tidak bisa melakukannya bukan karena malas, tapi dia tidak bisa melakukannya karena keterbatasan fisik. Sehingga dari sinilah kita punya harapan, uzur tua tetap dapat pahala sesuai kebiasaan waktu masih muda di masa silam. Maka pembiasaan amal soleh di waktu muda itu memberikan harapan pensiunannya jadi lebih besar. Pensiunannya jadi lebih besar. Artinya pahala di usia tua jadi bisa lebih besar. Mumpung masih kuat untuk puasa A, sholat tahajud B, ibadah C, rutinkan sesuai dengan apa yang mampu kita lakukan. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Berakhir pula kajian kita pada siang hari ini. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca istighfar, hamdalah dan doa penutup majelis. Sebelumnya kami sampaikan, silakan bergabung dengan grup kajian
Majelis Ta'lim Qalbun Salim untuk mendapatkan informasi jadwal kajian-kajian setelah ini. Kepada Ustadz Aminur Bait dipersilahkan untuk memimpin doa penutup pada kajian siang hari ini. Dipersilahkan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk istiqamah dan Allah melimpahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator mohon maaf mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf segala salah. Kita tutup bersama dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum.